Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel Om WS. Awalnya saya buka rekening di Bank Mandiri saat itu untuk keperluan menyimpan dana untuk keperluan auto debit pembayaran premi BPJS Kesehatan. Namun di kemudian hari karena ada keperluan lain, akhirnya saya mendaftarkan fitur mobile banking. Nah, pada video kali ini saya mau kasih lihat isi dalam dari aplikasi Living ini dan sekalian juga sedikit kasih ulasan terkait fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Saat video ini dibuat, overall rating aplikasi ini di Play Store lumayan bagus, 4,4 dari skala 5 dari 214.000. Tapi kalau kita baca bagian reviewnya, kebelakangan ini banyak user yang kasih bintang 1, terutama setelah aplikasi Living ini diluncurkan menggantikan aplikasi mobile banking yang lama. Yuk kita lihat 4 review terakhir dari mereka. Dengan terjemahan bebas, kurang lebih keluhan mereka saya rangkum seperti ini ya. Sekedar info, versi terbaru aplikasi ini tertanggal 13 Mei 2022. Sedangkan 4 postingan terakhir tadi paling lama tertanggal 9 April 2022. Oh iya, untuk komparasi aspek kecepatan loading, proses dan lain-lain saya melakukan 2 kali pengetesan dengan menggunakan jaringan Telkomsel dan Smartfren. Oke, langsung aja yuk kita lihat aplikasi ini. Di halaman depan selain tombol login juga ada tombol tarik tunai, e-money, quick pick, dan juga menu untuk melihat saldo. Jadi 4 fitur ini jika sudah diaktifkan akan dapat digunakan tanpa kita login ke aplikasi terlebih dahulu. Loh, kok bisa gitu ya? Jadi nggak aman dong ya? Nanti kita lihat jawabannya. Makanya tonton terus video ini sampai akhir ya. Balik sebentar ke masalah cara pengaktifan aplikasi ini dulu ya. Waktu itu proses pengaktifannya saya cukup datang ke customer service di cabang terdekat. Kemudian ada kode yang harus dimasukkan melalui mesin ATM. Kemudian diminta untuk download aplikasi ini melalui Play Store. Kebetulan HP yang saya gunakan ini ada fitur pengenal sidik jari. Sehingga untuk keperluan login ke aplikasi ini, saya sudah mendaftarkan untuk menggunakan sidik jari. Nah, ini halaman utama aplikasi. Sampai di sini semua fiturnya kurang lebih standar lah. Sebelum masuk ke fitur utama, kita lihat dulu yuk fitur untuk pengelolaan aplikasi ini. Ada menu untuk lihat promo, lihat notifikasi dan juga status transaksi, kemudian ada juga menu pengaturan. Kemudian di sini juga ada menu untuk mengaktifkan tombol akses cepat yang ada di halaman login. Masih ingat kan menu login untuk intip saldo, tarik tunai dan e-money dan quick pick? Yuk kita tes menu akses cepat untuk intip saldo ya. Setelah kita diminta membaca term and condition, kemudian menyetujuinya, lalu kita memilih nomor rekening yang akan dipakai untuk dilihat saldonya. Untuk ngetesnya, saya akan logout dulu. Kemudian saya buka aplikasinya lagi. Seperti ini nih tampilannya. Oke, sekarang kita balik lagi ke halaman depan untuk lihat fitur utama aplikasi ini. Di sini ada menu transfer ke rekening lain. Kemudian di dalam halaman transfer juga ada pilihan untuk melakukan transfer rutin terjadwal. Transfer rutin terjadwal tuh biasanya
digunakan untuk misalnya kita transfer ke istri, atau misalnya uang bulanan kebersihan lingkungan. Saat saya coba sih, menu transfer terjadwal rutin ini hanya bisa dilakukan jika si penerima dana juga mempunyai rekening di Bank Mandiri juga. Nah, kebetulan karena kemarin-kemarin saya pernah melakukan suatu pembayaran ke seorang yang mempunyai rekening di Bank Mandiri, jadi ketika saya membuka menu ini sudah ada nama yang bersangkutan di situ. Sejauh ini secara fungsi dan cara pengoperasiannya mirip-mirip lah dengan aplikasi mobile banking milik bank lain. Kemudian ada juga tombol untuk menu bayar. Nah, ini sih standar untuk bayar-bayar listrik, bayar toko online, bayar pajak, bayar kartu kredit, telepon, premi asuransi, dan juga angsuran. Dan masih banyak lagi jenis-jenis pembayaran lain yang bisa dilakukan di sini. Menu top up juga kayaknya sih standar. Ada untuk ke top up ke PLN, maksudnya PLN prabayar ya. Kemudian juga top up dompet elektronik. Kemudian juga ada top up pulsa HP dan top up paket data. Standar lah, biasa aja. Sedangkan untuk top up e-money yang biasa saya pakai kalau untuk bayar parkir ataupun tol, dia punya menu sendiri. Kemudian juga ada menu untuk menarik uang tunai tanpa kartu ATM. Tombol untuk fitur berikutnya adalah QR. Ini biasanya kalau kita mau bayar-bayar transfer di mana penerima dana sudah menyediakan kode QR sebagai pengganti detail informasi nomor, nama rekening, dan nama bank. Nah, sedangkan dua fitur terakhir ini memang baru ditambahkan pada aplikasi Living Mandiri versi terbaru, yakni investasi dan juga berikutnya wisata dan belanja. Untuk pilihan investasi lumayan lengkap, kita bisa pilih jenis pasar uang, saham, indeks, pendapatan tetap ataupun pendapatan campuran, ataupun produk-produk lain yang disediakan oleh pihak pengelola dana rekanan dari Bank Mandiri. Sedangkan fitur wisata dan belanja ini kayak semacam untuk beli-beli tiket pesawat, kereta, atau kadang juga kalau misalnya ada konser juga tiket konsernya mungkin bisa dijual juga di sini. Sebagai catatan sekaligus penutup, kalau saya pribadi nilai toleransi untuk menunggu proses baik itu loading, pindah antar menu adalah sekitar 2 detik. Jadi maksudnya kalau lebih dari 2 detik itu berarti aplikasi ini ya lemot gitu kan. Saat menggunakannya dengan jaringan Telkomsel, waktu loading yang paling lama dirasakan adalah saat masuk ke menu wisata dan belanja, yakni kurang lebih hampir 5 detik. Selebihnya untuk menu-menu lain, so far sih masih relatif lancar lah ya. Sedangkan saat mengetes seluruh fitur ini dengan menggunakan jaringan smartphone, semua proses memang jadi lama. Karena memang di daerah tempat saya tinggal, kualitas jaringan smartphone memang kurang begitu reliable. Untuk fitur dapat melihat saldo tanpa login, saya nggak begitu suka karena siapa aja yang pegang handphone, ya nantinya akan dengan mudahnya bisa melihat saldo di rekening kita. Terus terang saya penasaran untuk mencoba 3 jenis transaksi yang dilakukan tanpa harus login, yaitu yang di menu cepat, akses cepat. Mungkin nanti akan saya buat video terpisah untuk hasil pengetesan fasilitas tersebut. Oke teman-teman semua, sampai ketemu kembali di video saya yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment.